warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Saya Ayulia Aditya Nasution. Kali ini kita akan belajar mengenai larutan penyangga. Adapun tujuan pembelajaran dari materi larutan penyangga yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan sifat dari larutan penyangga. 2. Peserta didik dapat membedakan larutan penyangga asam, larutan penyangga basa, dan yang bukan larutan penyangga. 3. Peserta didik dapat menghitung pH dan pOH dari larutan penyangga. Yang keempat, peserta didik dapat menghitung pH larutan penyangga dengan menambahkan sedikit asam atau sedikit basa atau dengan pengenceran. 5. Peserta didik dapat mengetahui peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. 6. Peserta didik dapat mengetahui cara pembuatan larutan penyangga dengan pH tertentu. Tahukah kamu di dalam darah kita terdapat sistem larutan penyangga? Sistem larutan penyangga ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah kita. Pernahkah kamu berpikir apa itu larutan penyangga? Nah, di sini kita akan belajar apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang pH-nya praktis tidak berubah walaupun ditambahkan sedikit asam atau basa atau bila larutan diencerkan. Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, larutan penyangga asam yang mempertahankan pH pada daerah asam, pH lebih kecil dari 7. Yang kedua, larutan penyangga basa yang mempertahankan pH pada daerah basa, pH lebih besar dari 7. Larutan penyangga asam merupakan campuran asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya. Contoh larutan buffer asam yaitu campuran antara CH3COOH sebagai asam lemah dengan CH3COO- sebagai garam atau basa konjugasinya. Kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan campuran basa lemah dengan asam konjugasi ataupun garamnya. Adapun contoh larutan buffer basa yaitu campuran NH3 sebagai basa lemah dan NH4 positif sebagai garam atau asam konjugasinya. Selanjutnya, cara kerja buffer asam. Dalam larutan terjadi kesetimbangan. Yang pertama, penambahan asam akan menggeser kesetimbangan ke kiri ion H positif yang ditambahkan akan bereaksi dengan CH3COO- membentuk CH3COOH. Kemudian, penambahan basa ion OH- dari basa akan bereaksi dengan ion H positif membentuk air, sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan dan konsentrasi ion H positif dapat dipertahankan. Jadi, basa yang ditambahkan akan praktis bereaksi dengan CH3COOH membentuk CH3COO-. Nah, kemudian cara kerja buffer basa. Dalam larutan terjadi kesetimbangan. Yang pertama, penambahan asam yang ditambahkan bereaksi dengan NH3 membentuk NH4 positif. Kemudian, penambahan basa akan menggeser kesetimbangan ke kiri sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan bereaksi dengan asam dalam hal ini yaitu NH4 positif membentuk basa NH3 dan air. Coba kamu kerjakan soal latihan ini di buku catatanmu, yaitu bagaimana cara kerja larutan buffer campuran H2CO3- dengan HCO- dalam menjaga pH darah tetap 7,4. Sekian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Teruslah berlatih dalam mengerjakan latihan soal. Do the best what you can do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.